Renungan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kejadian 4 ayat 2-4. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Setelah menciptakan alam semesta dan segala isinya, Tuhan melihat bahwa segala sesuatunya sungguh amat baik. Sungguh amat baik berarti sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan di bumi untuk mengusahakan dan memelihara alam ciptaannya. Kepada manusia yang ditempatkannya di Taman Eden, Tuhan mengatakan bahwa semua buah dalam taman itu boleh dimakan, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Itu berarti Tuhan menyediakan segala kebutuhan dasar bagi jasmani manusia. Manusia tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan berbagai kebutuhan hidupnya. Tetapi setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, terjadi perubahan besar. Berbagai hal yang sebelumnya terlihat sungguh amat baik menjadi rusak, termasuk kemudahan manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dosa memiliki akibat langsung terhadap manusia dan bumi dengan segala isinya. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, Tuhan mengatakan, "Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu." Tuhan menunjukkan bahwa memenuhi berbagai kebutuhan hidup bukan lagi sesuatu yang mudah bagi setiap orang. Berbagai kebutuhan hidupnya harus diusahakan untuk diperoleh. Manusia harus bekerja untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Setiap orang akan selalu menghadapi kesulitan dalam bekerja. Kesukaran akan selalu menjadi bagian integral dalam bekerja. Di setiap jenis pekerjaan, kesulitan menjadi bagian langsung yang tidak terpisahkan dalam bekerja, apapun pekerjaan yang dilakukan. Jenis kesulitannya memang berbeda antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Tetapi semua pekerjaan selalu menghadapi kesulitan. Tidak ada pekerjaan yang tidak memiliki kesulitan. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, Tuhan mengatakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Semak duri dan rumput duri adalah berbagai tanaman yang tidak diharapkan tumbuh ketika orang menanam suatu jenis tanaman tertentu yang diharapkan akan menghasilkan. Bahkan semak duri dan rumput duri menjadi pengganggu pertumbuhan dari tanaman utama yang sengaja ditanam untuk menghasilkan hasil tertentu. Tuhan menunjukkan konsekuensi lanjutan dari kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah tidak bisa selalu dihasilkannya secara optimal berbagai hal yang diharapkan dari suatu pekerjaan. Pekerjaan apapun yang dilakukan manusia akan selalu tidak bisa menghasilkan hasil optimal seperti yang diharapkan. Bahkan tanaman pengganggu seperti konflik, iri hati, sakit hati, kelelahan akan selalu menjadi penghias dari aktivitas bekerja. Walau bekerja di dalam dunia yang tanahnya terkutuk yang seharusnya hanya menghasilkan semak duri dan rumput duri, ternyata manusia masih bisa menghasilkan sesuatu yang baik dari pekerjaan yang dilakukannya, merupakan anugerah Tuhan semata. Kain dan Habel, anak-anak dari Adam dan Hawa, menyadari hal itu. Adam dan Hawa yang pernah merasakan hidup di dalam Taman Eden yang sempurna, mengerti dengan baik perbedaan kualitas antara dunia yang belum jatuh ke dalam dosa dan setelah jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa mengerti dengan baik makna kesulitan dalam bekerja di bumi yang terkutuk karena sebelumnya pernah merasakan tiadanya kesulitan di dalam Taman Eden. Pengalaman berada di dalam dua kondisi yang bertolak belakang itu kemungkinan dibagikannya kepada anak-anak mereka. Sehingga Kain dan Habel yang juga mengerti makna hasil baik dari tanah terkutuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas karunia berupa pemeliharaan yang diberikannya dalam wujud hasil kerja yang baik dari tanah yang seharusnya hanya menghasilkan semak duri dan rumput duri. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah yang diolahnya sebagai ucapan syukur kepada Tuhan karena tanah terkutuk yang diolahnya masih memberikan hasil yang baik bagi dirinya. Habel mempersembahkan lemak dari anak sulung kambing dombanya sebagai ucapan syukur kepada Tuhan
karena tanah terkutuk di mana kambing domba yang dipeliharanya masih menghasilkan rumput dan tanaman lain yang menjadi makanan bagi ternaknya, sehingga kambing dombanya juga berkembang biak dengan baik. Memberikan persembahan kepada Tuhan merupakan pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita hasilkan dari pekerjaan kita merupakan pemberiannya. Menolak memberikan persembahan kepada Tuhan berarti menolak mengakui bahwa segala sesuatu yang kita hasilkan dari pekerjaan kita merupakan pemberiannya. Memberikan persembahan syukur merupakan pengakuan bahwa tanpa karunia-Nya adalah tidak mungkin bagi kita menghasilkan sesuatu yang baik dan berguna dari pekerjaan kita. Menolak memberikan persembahan kepada Tuhan berarti meyakini bahwa segala sesuatu yang kita hasilkan dari pekerjaan kita merupakan jerih payah kita sendiri. Memberikan persembahan kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur atas pemeliharaannya kepada kita dari hari ke hari.